وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, bukti bahwasanya 4 madhab di sini pada kesempatan ini, mari kita simak ucapan dari para a'immatul madhab. Sekalian juga saya kenalkan kepada antum, kalau nanti mau tahu literatur kitabnya madhab Hanafi itu kemana, kalau madhab Maliki itu kemana, mau tahu Malikiyah itu berpendapat bagaimana, atau Syafi'iyah berpendapat bagaimana, kitab apa saja sih yang dirujuk. Nah, untuk mazhab Hanafiyah itu insyaallah di antara kitab yang mu'tamad, yang paling sering untuk dijadikan rujukan adalah kitab Al-Mabsut yang disusun oleh Al-Imam As-Sarkhasi. Di dalam kitab beliau, Al-Imam As-Sarkhasi mengatakan, wa minha annaha la tamassul mushafa walal lawhal maktuba alaihi ayatan tammatan minal Qur'an. Dan di antara aturan hukum Islam bahwasanya wanita haid itu tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh juga menyentuh lauh. Lauh itu papan yang tertuliskan di atasnya itu ayat yang lengkap, bukan penggalan ayat, tapi ayat yang lengkap dari awal sampai akhir. Berdasarkan apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dalil la yamassuhu illal mutahharun di surah Al-Waqiah ayat yang ke-79. Wa hadza wa in qila fi ta'wilihi la yunazziluhu illa as-safarah al-kiram al-bararah qadhahiruhu yufidu man'a ghairi at-tahir min massihi. Jadi ayat ini, kata beliau, kata Imam As-Sarkhasi, meskipun ada yang mentakwilkan, menafsirkan bahwasanya yang dimaksud mutahharun itu adalah para malaikat, penafsiran terhadap mutahharun itu sebagai malaikat itu tidak terbatas di situ. Tetapi lafaz atau kata mutahharun itu bersifat umum, mencakup semua yang disucikan, termasuk orang yang berwudu, begitu. Ketika ayat ini tidak menghalangi mutahharun yang lain, orang-orang yang disucikan yang lainnya untuk menyentuh mushaf, begitu loh. Tidak menghalangi mutahharun yang lain untuk dilarang menyentuh mushaf, gitu. Jadi harus suci. Gimana sih bahasanya ini? Masuk dalam keumuman mutahharun, gitu. Jadi mutahharun itu kan umum, yang disucikan itu kan umum. Malaikat ada di sana. Terus kemudian manusia yang berwudu, yang dia sudah mandi junub, masuk juga di dalam situ. Katakanlah memang penafsirannya adalah para malaikat. Apakah ketika dimaksudkan mutahharun ini para malaikat, orang-orang yang mutahharun dari kalangan manusia yang bersuci itu dikeluarkan dari daerah ini? Enggak. Karena masih tetap dinamakan mutahharun. Jadi Allah mengambil lafaz yang sifatnya itu lebih umum, agar yang selain dari yang dimaksudkan dalam ayat ini juga ikut masuk. Hal ini pula yang terjadi kemarin, kalau antum masih ingat penafsiran aulia itu, kalau ditafsir karena puncak ketika nanti dimaksudkan salah satu oleh para mufassir, penjelasan mufassir itu tidak menghalangi masuknya makna lain ke dalam lafaz tersebut, kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil baru nanti dikeluarkan. Nah, dalam hal ini nggak ada dalil yang menjadikan orang-orang yang berwudu dan sudah mandi itu dikeluarkan dari lafaz mutahharun di dalam ayat ini. Maka masih masuk dalam keumuman ayat ini.
Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sarkhasi, ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ba'dil qaba'il la yamassul Qur'ana haidun wala junub. Rasulullah menulis kepada sebagian kabilah bahwasanya jangan ada yang menyentuh Quran, wanita haid dan orang yang junub. Nah, yang hadis ini hadis lemah. Hadis lemah, ini sebenarnya diriwayatkan Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Tapi yang bisa paling kuat untuk mendukung pendapatnya jumhur ini adalah hadis Amr ibn Hazm tadi. Kemudian mazhab Malikiyah ini panjang penjelasannya. Al-Imam Al-Qarafi di dalam kitab beliau Ad-Dakhirah, ini salah satu rujukan Malikiyah yang juga mu'tamad. Kata beliau, apa kullu sababin minal asbabil mu'tabarah yamna'u minas salati wat tawafi wa sujudit tilawati wa sujudis sahwi wa mastil mushafi aw jildihi aw hawashihi aw biqadibin lianna dhalika bimanzilatil lamsi urfan lilittisali wa kadzalika hamluhu fi kharitatin aw bi'alaqatin aw sunduqin maqsudin lahu. Semua sebab-sebab yang muktabar menjadikan seseorang berhadas. Jadi di sini Imam Qarafi sebelumnya mengajarkan membahas tentang sebab-sebab yang muktabar yang dikatakan seseorang itu batal wudunya. Ini sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya di dalam mazhab Imam Malik yang muktabar, yang dijadikan standar untuk batal wudu adalah keluar dari salah satu dua lubang dalam keadaan muqtad, dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan sakit. Kalau keluarnya dalam keadaan sakit, maka tidak batal wudunya, itu dalam mazhab Imam Malik. Nah, semua sebab-sebab ini kata beliau menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah seperti enggak boleh, kemudian sujud tilawah tawaf itu enggak boleh, sujud tilawah kalau mendengar ayat sajadah kemudian sujud dalam keadaan enggak berwudu, juga demikian. Jildihi atau menyentuh kulit dari mushaf nggak boleh juga. Au hawashihi atau catatan kaki dari mushafnya juga nggak boleh. Au biqadibin, bahkan dengan tangkai sekalipun mau nyentuh itu nggak boleh juga. Kata beliau, akan menunjuk lama biqadibin nggak boleh gitu, pakai tangkai yang seperti itu juga tidak boleh. Li'anna dzalika bimanzilatil lamsi, karena yang semuanya itu masuk dalam kategori menyentuh secara menyentuh tempat gitu loh. Maka dia masuk ini. Kemudian mazhab Syafi'iyah juga demikian. Hanya saja di sini Al-Imam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan madhabnya para ulama tentang menyentuh mushaf, beliau mengatakan fi far'un fi madhahibil ulama, cabang pembahasan mengenai madhab para ulama fi masil mushaf, dalam masalah menyentuh mushaf, wa hamlihi, dan membawanya, wa madhabuna tahrimuha, madhab kita yaitu madhab Syafi'i haram, wa bihi qala Abu Hanifah, demikian pula ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, wa Malik, dan kemudian juga Imam Malik, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal, wa jumhurul ulama, dan jumhur mayoritas ulama juga mengatakan demikian. Wa kemudian diriwayatkan dari Al-Hakam ibn Utaibah, ini salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Wa Hammad juga demikian, salah satu dari gurunya Imam Abu Hanifah. Pernah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, Hammad ibn Abi Sulaiman, bukan Hammad bin Salamah lah ya, Hammad ibn Abi Sulaiman, yang di dalamnya itu ada pemikiran irja'nya, itu yang beliau banyak mengamat. Wa Dawud, kemudian Al-Imam Dawud Al-Zahiri mengatakan yajuzu massuhu wa hamluhu, boleh menyentuhnya dan boleh membawanya.
Akan tetapi nanti untuk Imam Hakam ibn Utaibah dan Al-Imam Hamad ibn Abi Sulaiman, pendapat beliau berdua nyentuhnya itu bukan dengan telapak tetapi menyentuhnya dengan punggung tangan. Ini perbedaannya. Adapun Imam Daud boleh semau antum, boleh. Pendapatnya Al-Imam Daud Al-Zahiri, Daud ibn Ali Al-Asfahani Al-Zahiri. Dalilnya apa? Di antara dalil mereka adalah bahwasanya Nabi SAW kalau tadi menulis kepada Amr ibn Hazm dan kemudian masih diperdebatkan kesahihannya, Rasulullah juga pernah nulis surat. Di dalamnya ada ayat Al-Quran yang isinya itu berbeda dengan aturan yang Rasulullah pernah kirim kepada Amr bin Hazm. Status suratnya Rasulullah kepada Amr ibn Hazm itu masih belum sampai sahih. Sementara suratnya Rasulullah kepada Heraklius ini sampai sahih, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Inilah yang menjadi hujjah mereka yang membolehkan, di antaranya adalah Al-Imam Daud Al-Zahiri. Kataba ila Hirakla, Rasulullah menulis surat kepada Heraklius, kitaban fihi Qur'anun, di dalamnya ada Quran. Wa Hiraklu, dan Heraklius muhdithun, berhadas. Kan orang Nasrani kalau junub mandi enggak. Berapa kali junub? Selirnya banyak. Setiap kali dia melakukan hubungan badan dengan selirnya mandi junub enggak ada aturan di dalam agama Nasrani yang demikian. Maka diketahui dengan pasti Heraklius itu muhdits, berhadas, ahdatsa yuhditsu. Dia muhdits. Yusammihi wa ashabuhu. Bahkan kemudian bukan hanya Heraklius yang memegang itu, pembantu-pembantunya juga memegang kitab itu, yang mana di situ banyak orang-orang Nasrani di situ. Wali an-nasibyan, kemudian juga hadisnya yang lain, sibyan yang masih anak-anak kecil, kita nggak tahu dia belajar Quran tuh kentut atau nggak kentut gitu. Dibilangnya sama gurunya, wudu dulu ya gitu. Ya bu, sudah wudu. Habis itu bawa siapa yang menjamin dia tidak kentut? Ketika umurnya itu masih belum 7 tahun. Tetapi ketika mereka mempelajari Al-Quran kayak gitu, ada tradisi mereka juga membawa Al-Quran seperti itu. Yahmilunal alwah, mereka membawa papan-papan. Ini dahulu memang mempelajari Al-Quran itu pakai papan, ditulis, habis ditulis dihafalkan, dihapus. Muhditsin, anak-anak ini, sibyan-sibyan ini muhditsin dalam keadaan berhadas. Bila ingkarin, enggak ada satupun ulama yang ingkari di situ. Wali annahu id lam tahrum al-qiraah falmassu aula. Kalau memang membaca itu tidak diharamkan bagi yang berhadas, maka menyentuhnya itu lebih berhak untuk tidak dilarang gitu loh. Artinya apa? Heraklius tadi kan membaca. Kalau membaca dibolehkan oleh Nabi, membaca ayat Al-Quran, maka menyentuhnya itu lebih layak untuk tidak dilarang. Wa qasu hamlahu ala hamlihi fi mata'. Jadi pendapat yang menyatakan membolehkan ini mengkiaskan. Di sini secara tidak sadar Imam Daud Al-Zahiri yang melakukan kias juga. Padahal beliau tentang keras dengan kias, tetapi secara tidak sadar ini namanya lisanul hal, dalam prakteknya dilakukan kias, mengkiaskan membawa mushaf itu sama dengan membawa benda-benda yang lain. Ini yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang pendapat para ulama. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan juga di dalam kitab Mughninya bahwasanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal juga sama. Imam Qudamah dari mazhab Hambali, beliau mengatakan wala yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang itu hadas kecil dan hadas besar. Ruwiya hadza 'an Ibnu Umar wal Hasan wa Atha wa Tawus wa Sya'bi wal Qasim ibn Muhammad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari para salaf, di antaranya Abdullah ibn Umar, kemudian Al Hasan Al Basri, kemudian Atha
Ibn Abi Rabah, kemudian Tawus Ibn Kaisan Al-Yamani, kemudian Al-Imam Sya'bi, Amir Ibn Shurahbil Sya'bi Al-Kufi dari Kufah, Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Qasim Ibn Muhammad salah satu ulama di Madinah, ahli fikihnya di Madinah. Wa huwa qaulu Malik, ini juga pendapatnya Imam Malik wa Syafi'i wa ashabir ra'yi, dan juga pendapatnya ashabur ra'yi, yaitu pendapatnya murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Wala na'lamu mukhalifan lahum illa Daud. Kata Imam Ibnu Qudamah, enggak ada saya dapati yang menyelisihi jumhur membolehkan untuk nyentuh mushaf itu kecuali Al-Imam Daud Al-Zahiri. Jadi posisinya itu kalau antum lihat, beliau ini sendirian gitu. Imam Daud Al-Zahiri ini posisinya sendirian menghadapi jumhur. Jumhur ini ada sahabat di situ, ada tabi'in di situ. Kok berani beliau gitu kan? Beliau punya hujjah, berani gitu kan. Beliau punya hujjah, berani. Nah, di antara hujjahnya kalau dilihat memang kuat hujjahnya. Yaitu hadis Heraklius itu hujah yang paling kuat. Nah, namun jumhur menjawab istidlal atau argumentasinya Imam Daud Al-Zahiri ketika apa? Ketika menggunakan hadis Heraklius itu untuk membolehkan menyentuh mushaf. Itu bukan mushaf gitu kata jumhur ulama. Itu adalah lembaran yang ada kutipan tulisan ayat, dan itu bukan mushaf. Itu jawabnya jumhur. Kalau yang mushaf, kita sudah punya dalil. Dalilnya apa? Yaitu hadis Amr ibn Hazm itu, gitu loh.